Hadirin sekalian, inilah sesi kedua dari daurah kita, daurah sehari bersama dengan Babu Salam dan juga Tasir. Sesi kedua yang disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Awaini, hafidhahullahu ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal masykur, silakan Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan sahlan, hayakumullah. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih ya? Sudah sarapan semuanya? Sudah ya? Alhamdulillah, ni'matillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dikabarkan, qaddarallahu Ustaz Hamdi Al-Bakri, saudara kita, dia suaranya habis ya karena sakit ya. Dan subhanallah diminta untuk kita bisa duduk istifadah, dan ini sebuah permintaan yang sangat baik ketika kita bisa kumpul di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk ilmu yang masing-masing dari kita mengetahui keutamaannya, dan di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ana diminta untuk menggantikan, dan subhanallah, masing-masing dari kita punya kegiatan, mungkin ada kesibukan yang lain. Tapi ketika kita berpikir ternyata permintaan ini permintaan untuk bertemu dengan antum di rumah Allah, di masjid, ini satu keutamaan. Karena ada orang-orang yang mungkin kita nggak ketemu kecuali di pasar. Ada orang-orang yang na'udzubillah kita bertemu dengan mereka di tempat maksiat. Maka ketika momen pertemuannya ada di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, di tanah yang diberhentikan, diwakafkan, peruntukannya cuma buat ibadah. Orang yang mau kesini mau apa dia? Mau berbisnis, mau bicara dunia, mau maksiat, gak datang ke sini. Yang datang ke masjid dia mau apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertemuan yang sangat-sangat luar biasa. Yang dibahas pun perkara yang luar biasa, yaitu kita akan membahas di sesi yang kedua ini. Yang seharusnya Ustaz Hamdi itu di sesi pertama, karena bisa di jam ini. Di sesi kedua ini, itu kita akan membahas tentang bagaimana kewajiban kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana kewajiban kita rujuk kepada para ulama. Para hadirin, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, jangan tegang-tegang ya, santai aja. Kalau tegang-tegang ilmunya nggak masuk nanti. Tentu tadi Ustaz Tega sudah menyampaikan tentang fitnah dan kewajiban kita mungkin menjaga diri dengan menjaga lisan. Maka ketahuilah, cara di antara menghindari fitnah yaitu kita berpulang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, ia bersabda dalam sebuah momen yang mana momen tersebut
bisa kita katakan sebagai momen-momen terakhir Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat. Yang wasiat tersebut Rasulullah SAW juga inginkan disampaikan kepada kita semua dan orang yang mengikuti Nabi sampai hari kiamat. Artinya wasiat ini betul saat itu yang diajak bicara sahabat, tapi tujuannya untuk semua umatnya Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Singkatnya, Rasulullah SAW bersabda, "Faqala usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa para jemaah? Siapa yang tahu takwa? Usikum bitaqwallah, disuruh bertakwa, disuruh bertakwa. Di antara makna takwa, kata Ali radhiyallahu taala anhu, al-khaufu minal jadil. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jadil. Kemudian apa maknanya? Di antara makna takwa adalah waridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Ridha terhadap apa? Yang sedikit. Maksudnya apa? Qanaah dalam rezeki. Bukan berarti seorang tidak boleh meminta kepada Allah, tapi di antara ketakwaan adalah kita ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan. Ya. Wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap untuk apa? Bersiap-siap untuk di hari berpisah dengan dunia. Ini di antara makna takwa. Tentu tidak harus baku seperti ini. Takwa itu semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan di antara yang dijelaskan Imam Ali yaitu wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan syariat Islam. Itu takwa. Jadi ketika kita dengar bertakwalah kalian, di antara mana bertakwa itu apa? Mengamalkan syariat. Sebagian mengatakan takwa itu apa? Engkau jadikan di antara dirimu dan api neraka Allah penghalang. Apa penghalangnya? Amal saleh. Dengan beramal saleh maka seorang dia bertakwa. Maka ketika Nabi SAW mengatakan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah, maka sah dengannya maknanya jalankan syariat Allah, beramal kalian, takutlah kepada Allah SWT, sah masuk ke dalam makna takwa. Kemudian Nabi mengatakan was-sam'i wat-ta'ah, hendaklah kalian mendengar dan taat. Nabi khususkan wasiat ini dengan disuruh mendengar dan taat. Kata Nabi, wa in 'abdan habasyiya, jika seandainya yang menjadi seorang pemimpin dari kalian seorang budak Habasyah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perbedaan pendapat. Di zaman fitnah banyak sekali perbedaan pendapat. Apa wasiatnya? Di antara supaya kita bisa teguh di zaman fitnah ini, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian ya berpegang kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin atau sunnatil khulafa'il mahdiyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa al-mahdiyin yang Allah beri hidayah, ar-rasyidin yang di atas petunjuk. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz, berpegang dengannya dan gigit dengan gigi geraham. Gigi kita kalau kita bagi ada gigi depan, ada gigi apa lagi? Taring, ada gigi apa? Kira-kira kalau menggigit untuk memegang dengan kuat, gigi mana yang paling kuat? Geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah, hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sungguhnya perkara yang baru dalam agama. Ini garis bawahi. Ini mesti tahu gitu. Ketika ada perkara baru yang diyakini pahala di dalamnya, atau diyakini ketika mengerjakannya mendapatkan dosa,
maka perkara tersebut haruslah ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru itu ya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, jika itu dianggap berpahala maka melenceng, tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah rahimakumullah dan para akhwat, maka tadi dalam hadis tadi ada kewajiban kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaikum ya, au taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Tidak akan kalian sesat, lan tadillu, tidak akan kalian sesat jika kalian memegang keduanya. Apa itu? Kitabullah, sama-sama tahu kita, dan sunnah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah, kita tahu dan sering diulang, wajib kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, wajib kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita berpulang kepada Al-Quran dan kepada sunnah? Kita sudah tahu sekarang dari hadis tadi dan banyak riwayat yang lain dan ayat yang lain. Kita tidak mau menyebutkan semua ayat dan hadis dalam majelis ini, tapi kita mau mendapatkan faedah di waktu yang singkat ini. Di antaranya dalil ini cukup menunjukkan kepada kita apa? Bahwasannya disuruh berpegang kepada Al-Quran dan kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana semua yang berbeda pendapat ngakunya pulang kepada Al-Quran dan kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang sekarang berbeda pendapat, dia bilang saya juga pulang kepada Al-Quran, saya punya Al-Quran, saya buka Al-Quran, saya juga berbalik kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahapan selanjutnya adalah rujuk kepada ulama. Itu tahapannya. Ketika kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, maka tahapannya adalah kita wajib rujuk kepada para ulama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan, merupakan dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dari takdir Allah dan ketetapan Allah. Allah bagi manusia itu ada yang alim, ada yang jahil, ada yang berilmu, ada yang tidak apa? Berilmu, ada yang sudah berilmu, ada yang belum berilmu. Sehingga ini satu ketetapan yang nggak bisa ditolak. Gak ada orang bisa katakan nggak semua orang sama dalam ilmu. Semuanya silahkan berpulang kepada Al-Quran, berpulang kepada Sunnah. Semuanya boleh istinbat, semuanya boleh ngambil pendapat, semuanya boleh berpendapat. Boleh seperti itu? Allah tetapkan manusia itu paling tidak ada dua. Ya dia berilmu, sudah berilmu, ya dia belum berilmu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 9. Surat apa para jemaah? Ayat berapa? Ayat 9. Allah Subhanahu Wa Taala firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah katakan, Allah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat. Allah katakan dua tahapan. Orang yang beriman bisa jadi dia alim, dia tidak alim, bisa jadi ilmunya sedikit. Berilmu, setiap orang beriman berilmu, tapi sedikit ilmunya. Tapi di antara orang-orang beriman tidak sama. Kata Allah, Allah angkat semua orang yang beriman, derajatnya Allah angkat dari orang yang tidak beriman. Kemudian Allah katakan walladzina utul ilma darajat, dan Allah angkat di antara orang yang beriman yang diberikan ilmu, yang dia mau belajar ayat-ayat Allah, mau belajar hadis Rasulullah, Allah angkat dia. Maka dari ayat ini kita lihat Allah memang membedakan, nggak sama. Jadi kalau orang bilang saya dengan para ulama, dengan sahabat sama, nggak sama, beda. Apa yang membedakan kita? Apa jemaah? Sahabat makannya besi? Lah, yang membedakan kita ilmunya.
pemahaman dia. Yang membedakan kita adalah imannya, dan iman itu dipengaruhi dengan apa? Ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya. Tadi afwan di dalam surat Al-Mujadalah tadi ayat 11. Adapun surat Az-Zumar ayat 9 kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawi. Tidak sama sekali. Ya. Dan ini menunjukkan beda antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ilmu itu adanya pada para ulama. Ilmu itu bukan setiap orang masuk Islam tiba-tiba langsung faham semua Islam, kemudian dia tinggal baca Al-Quran, kemudian dia tafsirkan Al-Quran dengan sekehendaknya dia. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal." Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu yaumul qiyamah, di antara tanda hari kiamat ilmu itu apa? Ditarik oleh Allah. Karena tidak menyaksikan hari kiamat kecuali syirarul khalq, seburuk-buruknya makhluk. Gak bakal menyaksikan hari kiamat kecuali seburuk-buruknya makhluk. Kalau tanda-tanda kiamat, orang-orang beriman masih menyaksikannya. Di antara tanda kiamat itu apa? Nah, apa tanda kiamat? Tanda kiamat besar apa? Tanda kiamat itu ada tanda kiamat yang sudah berlalu, wafatnya Nabi tanda kiamat, diutusnya Nabi tanda kiamat. Ada yang masih berjalan, ada tanda kiamat yang dekat. Di antara tanda kiamat yang dekat yang silih berganti, tanda besar adalah apa? Keluarnya Imam Mahdi, turunnya atau keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Belum hari kiamat. Di antara tanda kiamat terakhir, Allah wafatkan orang-orang yang memiliki keimanan, sehingga tidak menyaksikan hari kiamat yang Allah gambarkan, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, ketika matahari digulung, bintang-bintang diruntuhkan, langit dilelehkan oleh Allah, bumi digoncangkan. Ini enggak menyaksikan kecuali orang yang memang tidak mengenal Allah. Seburuk-buruknya orang yang menyaksikan hari kiamat siapa? Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara tandanya Allah tarik ilmu ini. Bagaimana cara menariknya? Kata Rasulullah SAW, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "la yaqbidul ilma intiza'an." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu intiza'an min sudurir rijal, dari hati-hatinya orang yang berilmu tiba-tiba dilupakan, tiba-tiba dia faham, dihilangkan fahamnya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Kata Rasulullah, "Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Akan tetapi Allah mengambil ilmu ini perlahan dengan diwafatkannya para ulama. Ya, garis bawahi ini. Allah mengambil ilmu ini dengan diwafatkannya apa? Para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai sudah tidak ada orang yang berilmu, seorang alim yang berilmu terhadap kitabullah, terhadap sunnah Rasulullah SAW, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan sosok yang mereka berpulang adalah orang-orang yang tidak berilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi. Fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu, maka mereka memberikan fatwa-fatwa tanpa ilmu. Lihat. Jadi orang yang nggak berilmu bisa ngasih fatwa gak? Bisa, ini kata Nabi. Tapi fatwanya tanpa apa? Ilmu. Ya subhanallah. Dari hadis ini jelas bagaimana Rasulullah SAW gambarkan bahwasannya di umatnya ini ada alim dan ada orang yang awam.
yang tidak memiliki ilmu, yang butuh rujuk kepada para ulama untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis Rasulullah SAW. Tidak bisa orang datang, kemudian dia pegang Al-Quran, kemudian dia pegang hadis, kemudian dia tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, tidak pernah rujuk kepada ulama, kemudian dia ingin mendapatkan hidayah dari jalan Shiratal Mustaqim. Tidak ada. Karena sunnatullah dan hadis Rasulullah SAW mewasiatkan kita caranya dengan rujuk kepada apa? Para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad ibn Sirin, ia mengatakan tentang bagaimana cara mengambil ilmu ini. Ia katakan, qala inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah apa? Agama. Kita kalau belajar ilmu ini agama. Ilmu mana? Ilmu yang menerangkan tentang Allah, tentang Rasulnya, menerangkan tentang ba'da wafat. Ilmu ini din. Dan apa artinya din? Agama. Din ini diantara maknanya keyakinan adanya hari kebangkitan. Orang yang beragama itu yakin kalau dia akan dihisab. Itu artinya agama. Saya beragama. Apa arti agama? Agama itu din, diantara maknanya adalah dia yakin dia akan apa? Dihisab. Tapi kalau orang beragama kelakuannya enggak menunjukkan dia akan dihisab, berkurang agamanya dia. Iman dia terhadap yaumul akhir apa? Berkurang. Maka kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama, keyakinan. Jangan sampai salah, karena akan dihisab. Karena selain ilmu yang menjelaskan tentang Allah, tentang Rasul, nggak ada ilmu yang berbicara setelah kematian. Mungkin yang duduk di sini, mungkin dari masyarakat sekitar, mungkin dari orang tua, wali murid, dari akhwat, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu kesehatan, belajar ilmu apa lagi? Ilmu politik, belajar apa lagi? Silahkan belajar semua ilmu selain agama, tidak akan ada yang bicara kehidupan setelah mati, nggak ada. Orang belajar kesehatan, gimana caranya nggak mati? Cuma itu saja, sudah selesai. Ilmunya mentok 60-70 tahun saja sudah. Datang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ada hayah ba'dal maut. Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Selain ilmu agama nggak ada. Maka yang kumpul di sini mungkin bisa senangnya macam-macam. Bidangnya macam-macam, fokusnya di dunia macam-macam, nggak apa-apa, sunnatullah. Tapi semuanya yang kumpul butuh rujuk kepada ilmu apa? Ilmu agama. Karena nggak ada ilmu yang jelaskan tentang ba'dal maut, setelah mati nggak ada, cuma agama. Dan ilmu tersebut perlu kita lihat. Fanzuru, kata Ibn Sirin, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu. Siapa yang kita ambil ilmu? Apakah orang yang betul-betul mengambil ilmu dari sumbernya, memahami ilmu ini dari sumbernya, atau tidak? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa mereka ulama? Siapa mereka ulama? Apa semua orang yang baca ayat Allah Subhanahu wa taala, hafalin Al-Qur'an, hafalin hadis, kemudian kita rujuk kepada dia, kita berpegang dengan dia seorang ulama, seorang alim? Siapa mereka? Yang kita jadikan tempat merujuk adalah orang yang harus pasti Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat apa? Buka handphonenya kalau bawa handphone. Buka Qurannya, sekali-sekali handphonenya pakai ketaatan. Buka handphonenya, internetnya pakai ketaatan. Jadi Allah ganti, dapat kuota internet lagi nanti terus. Buka handphonenya. Surat At-Taubah ayat berapa? 100. Apa di dalam surat At-Taubah ayat 100? Apa awal ayatnya? Coba dibaca bareng-bareng apa? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar atau min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama kali bersegera menyambut keimanan dari orang-orang muhajirin. Siapa muhajirin? Kita semua yang lagi duduk sini. Siapa muhajirin? Siapa muhajirin? Orang yang berarti sekarang yang lagi pada hijrah sekarang. Muhajirin itu? Siapa muhajirin dalam ayat ini? Orang yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang itu yang dimaksud. Kata Allah, was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang dahulu memeluk Islam pertama-pertama. Bukan kita. Kita sudah 1400 tahun. Minal muhajirin, dari orang yang berhijrah. Wal ansar. Siapa ansar? Orang Madinah ansar semua? Siapa mereka? Spesifiknya siapa? Orang yang membantu orang yang hijrah, nolong Nabi. Di zaman itu dia yang nolong Nabi. Bukan semua ahli Madinah. Apa semua sekarang ahli Madinah ansar? Bukan. Tapi orang yang bantu Nabi ketika Nabi hijrah dan disambut orang-orang muhajirin dari sahabat-sahabat Nabi. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Siapa dari umat ini yang Allah ridhai? Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan apa? Muhajirin, Ansar. Sampai situ selesai. Garis bawahi, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita masuk ke dalam muhajir, bisa gak masuk? Gak bisa, sudah ditutup pintunya. Bisa masuk ke dalam golongan Ansar, sudah ditutup pintunya, selesai. Walladzina taba'uhum bi ihsan, sifat. Kalau ini sifat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mungkin bisa masuk sini? Mungkin, kalau kita mengikuti mereka. Dalam ayat ini siapa yang Allah suruh ikuti? Sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka yang dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berpulang kepada ulama pertama umat ini setelah Nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Allah yang jelaskan. Mapnya tuh jelas, dari Nabi masih hidup, Allah kasih tahu soal betul-betul syariat ini adalah syariat yang memang Allah ingin sampaikan kepada orang yang akhir zaman, walaupun gak ketemu Nabi, gak ketemu sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini gak di zaman Nabi. Yang mengikuti mereka dengan ihsan gak di zaman Nabi. Tapi zaman setelah Nabi apa? Wafat. Maka ulama pertama yang kita rujuk kepada mereka siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115. Buka surat An-Nisa ayat 115. Apa ayat pertamanya? Atau apa bunyi ayatnya? Dibaca bareng-bareng. An-Nisa 115. Apa kata Rasulullah atau apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Para ikhwan rahimakumullah, kata Allah SWT, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang dia menyelisihi Rasul,
Siapa rasulnya dalam umat ini? Muhammad SAW. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia al-huda, petunjuk. Apa petunjuk? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang beriman. Garis bawahi ini. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, garis bawahi. Yang pertama, barang siapa yang menyelisihi Rasul, kewajiban merujuk kepada Nabi, kepada Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, yaitu yang datang kepada Nabi Al-Quran. Kemudian Nabi jelaskan, berarti berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Apa yang ketiga? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman. Siapa yang Allah cap pasti orang beriman di umat ini selain Nabi? Saya, antum, siapa? Sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Ini semua mereka yang Nabi SAW dan Allah cap sebagai orang beriman. Kita cuma berusaha bersifat sebagai orang yang beriman, dan kita sangat ingin dan berharap dan janji Allah itu hak. Allah masukkan kita dalam golongan orang yang beriman. Maka orang yang beriman dalam ayat ini siapa? Sahabat. Kata Allah SWT, dan mengikuti selain jalannya orang mukminin. Jalannya orang mukminin itu siapa? Jalannya siapa? Sahabat berarti. Kalau kita nggak merujuk kepada para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa selamat? Sementara syarat-syaratnya ayat demi ayat sejak awal dari tadi kita dapati, ternyata apa? Syaratnya buat selamat kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, dan rujuk kepada para ulama pertama ini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka para ikhwah rahimani rahimakumullah, dari dalil-dalil tadi jelas kepada kita wajib rujuk kepada apa? Al-Quran, kepada sunnah, dan rujuk kepada para ulama umat ini. Di antara para ulama umat ini yang pertama adalah apa? Sahabat Rasulullah SAW. Dan ayat-ayat itu difahami oleh ulama-ulama ahli sunnah sepeninggalan Nabi dan sepeninggalan sahabat. Di antaranya kita mau terangkan. Semuanya bisa lihat papan tulis? Ya. Sedikit ada mau beri penerangan. Ketika Ana diminta untuk memberikan judul ini, Ana mempunyai ringkasan yang mudah-mudahan bisa menggambarkan kenapa kita butuh rujuk kepada ulama. Ya. Adapun ayat, hadis tadi kita sebutkan. Setengah jam tadi kita sebutkan ayat dan hadis. Tapi kita butuh real bukti. Ternyata apakah para ulama itu rujuk kepada sahabat? Bagaimana cara para ulama itu rujuk kepada para sahabat? Di antara yang menjelaskan ilmu, yang menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah ilmu tafsir. Ilmu apa? Tafsir. Tafsir yang sering kita dengar, tafsir siapa? Alhamdulillah, tafsir Ibnu Katsir. Berarti nggak asing tafsir Ibnu Katsir. Dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tafsir itu secara umum memahami Al-Quran itu merujuk kepada Al-Quran, kepada sunnah. Sekarang cara memahami Al-Quran itu ada dua. Ini Al-Quran, ini Al-Quran. Ini jelas wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sumbernya ya ini, gak ada lagi. Ini sumber utamanya. Kemudian datang hadis Rasulullah SAW, sunnah Nabi, sunnah menjelaskan tentang apa? Al-Quran. Datang sunnah menjelaskan apa? Al-Quran. Maka disebutkan caranya ada dua. Cara yang pertama, tafsir birra'i, tafsir
yang hanya tafsir mazmum yang dicela ya. Ini mazmum, tercela, yaitu tafsir dengan pendapat saja. Bersandarkan pada pendapat. Modal terbesar belajar agama Islam ya bahasa Arab. Pasti. Tapi apa semua orang bisa bahasa Arab kemudian bisa pahami Al-Quran, tafsirkan Al-Quran? Tidak. Ya. Sebagian orang mengatakan, saya sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar nahwu, sharaf, Masya Allah. Kemudian dia bilang, saya juga bisa memahami Al-Quran, saya bisa memahami hadis, saya paham konteks-konteksnya, sehingga dia tidak perlu rujuk kepada para ulama. Ternyata metode ini dalam tafsir Mukatsir disebutkan metode tercela, mazmum. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ayyus sama taqilluni, langit yang mana yang bisa menaungiku, bumi mana yang aku pijak kalau aku berkata tentang ayat Allah yang aku tidak punya ilmu di dalamnya. Ini cara pertama. Cara kedua, tafsir ma'thur. Ma'thur atau dengan riwayat. Dan ini cara Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami Al-Quran. Jadi dari sini kita tahu bagaimana para ulama itu rujuk kepada ulama sebelumnya. Al-Quran turun kepada Nabi berapa tahun? Berapa tahun para jamaah turun kepada Nabi? 23. Berapa lama? Berapa tahun di Makkah? 13 tahun di Makkah. Berapa tahun di Madinah? Berapa totalnya? 23 tahun. 23 tahun turun kepada para sahabat. Maka sepeninggalan Nabi, siapa yang meneruskan pemahaman Al-Quran ini? Siapa? Sahabat. Kalau Al-Quran cuman dengan modal bahasa Arab bisa difahami, maka Allah cukup turunkan Quran saja sekali 30 juz, suruh para sahabat baca. Ternyata Al-Quran butuh difahami dengan penjelasan siapa? Rasulullah SAW. Menyadari hal ini, memahami Al-Quran, diikat dengan sunnah Nabi dan penjelasan Nabi, maka ini di zaman Nabi SAW. Kalau kita bagi zamannya di sini zaman apa? Nabi SAW. Di zaman Nabi, para sahabat ketika memahami Al-Quran, ya pulang kepada Nabi, nanya kepada Nabi, apa makna ini yang dia nggak paham? Secara bahasa dia paham, secara bahasa Arab, apa yang dia nggak pahami, dia datang kepada Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan. Dan selama 23 tahun itu Nabi menjelaskan dari apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi kerjakan, apa yang Nabi katakan. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Dahulu akhlaknya adalah apa? Al-Quran. Sepeninggalan Nabi, kita ringkas, ada sahabat-sahabat, zaman sahabat, yang mereka terkenal atau dinukilkan kepada kita, banyak dijadikan rujukan oleh sahabat lainnya atau oleh tabi'in, oleh generasi yang enggak bertemu Nabi untuk memahami Al-Quran. Siapa mereka? Ada 10 sahabat. Siapa mereka? Ada 10 sahabat. Walaupun sahabat yang lain meriwayatkan 10 sahabat tersebut, 4 pertamanya adalah Khulafa ar-Rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan dalil merujuk kepada Khulafa ar-Rasyidin kuat. Dalil yang pertama tadi kita bacakan, ya, Rasulullah SAW suruh kita merujuk kepada apa? Khulafa ar-Rasyidin dalam memahami agama ini, dalam memahami perbedaan pendapat, rujuk kepada mereka. Kemudian siapa lagi dari 10 sahabat ini? Abdullah ibn Mas'ud. Siapa lagi? Abdullah ibn Abbas. Siapa lagi? Lihat, ada 10 sahabat, khulafa yang 4. Kemudian siapa? Ibn Mas'ud. Kemudian siapa lagi? Ibnu Abbas. Kemudian siapa lagi? Zaid ibn Thabit.
Zaid bin Thabit. Kemudian siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Zubair. Di antara juga siapa? Abdullah bin Zubair. Sudah berapa sekarang? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa di antaranya yang lain? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Setelah Nabi wafat, Nabi meninggal, ada sahabat-sahabat lain yang meriwayat atau menjelaskan Al-Quran dirujukan ada. Abdullah ibn Umar yang mengikuti Zaid bin Thabit menjelaskan Al-Quran. Ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, setelah Nabi meninggal, tidak ada satu orang mewakili Nabi mengetahui semua Al-Quran, tidak ada. Ilmu Islam ini semuanya terwakili dengan sahabat yang saling melengkapi. Setelah Nabi meninggal, kalau mau tahu adab Nabi ketika di rumah, nanya Abu Bakar apa nanya Aisyah? Aisyah. Karena tidak ada sahabat seumur hidup Nabi duduk 24 jam sama Nabi, nggak bisa. Ada gak? Nggak ada. Maka Islam ini setelah Nabi wafat, ilmunya Islam ada di sahabat-sahabat ini. Setelah Nabi wafat, fokus sahabat tidak sama, berbeda-beda. Ada sahabat yang fokus mengurusi urusan kaum muslimin, ada sahabat yang fokus ke perbatasan Islam, ada sahabat yang pergi berjihad, perang, ada sahabat-sahabat yang memang dia fokus mendedikasikan hidupnya buat mengajar. Di antara Khulafa ar-Rasyidin yang penjelasannya itu sampai kepada kita, itu pun berbeda-beda. Yang banyak, paling terbanyak adalah Ali radhiyallahu an. Kenapa Ali radhiyallahu an? Karena antara Ali dengan wafatnya Nabi sampai menjadi khalifah, sampai wafatnya Nabi, zaman yang panjang. Ali memiliki waktu. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar wafat setelah Nabi berapa tahun? 2 tahun. Umar berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun. Utsman setelahnya Umar. Mereka tidak banyak waktu setelah apa? Rasulullah SAW meninggal. Sedangkan Ali memiliki waktu yang cukup banyak sehingga ia memanfaatkan waktunya mengajarkan Al-Quran, memahamkan kaum muslimin yang datang entah dari para sahabat yang waktu itu tidak duduk bersama Nabi, tidak memahami ayat ini dan ayat itu, atau dari orang yang tidak bertemu dengan Nabi. Sehingga dalam tafsir surat Al-Adiyat, dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan perkataan Ali, demi Allah. Ketika Ali berbeda pendapat dengan Ibnu Abbas, kata Ali apa? Demi Allah, tidak ada ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dalam kejadian apa turunnya. Tidak ada ayat dalam Al-Quran kecuali aku tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan dalam kejadian apa turunnya. Lihat, subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Abbas, mereka yang meriwayatkan apa? Al-Quran, pemahaman Al-Quran. Dan orang-orang di zaman itu melek bahwasannya buat faham Al-Quran butuh datang ke orang-orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Zaman ini disebut zaman keemasan karena mereka masih memahami cara menimba ilmu dengan benar, belum tercemar. Singkatnya, setelah zaman sahabat, atau di zaman sahabat, ada 3 tempat yang menjadi madrasahnya kaum muslimin, bukan resmi secara universitas, tidak seperti Babu Salam dan lain sebagainya, enggak. Tapi semua kaum muslimin tahu karena Nabi suruh memahami Al-Quran dengan benar, maka mereka mau memahami Al-Quran, mereka mau memahami ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Mereka datang ke 3 kota. Yang pertama adalah kota apa? Madinah. Kedua adalah kota apa? Makkah. Yang ketiga Irak, yaitu di mana?
di Kufah. Kenapa datangnya ke Mekah, ke Madinah, ke Irak? Kenapa enggak ke Babu Salam? Belum ada Babu Salam maksudnya. Kenapa enggak ke Yaman misal? Kenapa enggak ke Mesir? Kenapa? Karena di sini tempatnya, sumbernya para sahabat dahulu masih ada. Mereka ingin datang mendengar penjelasan Al-Quran kepada orang-orang syahidut tanzil, yang mereka menyaksikan Quran itu turun. Mereka pengen lihat. Di kota Madinah ada siapa yang terkenal? Ada Ubay ibn Ka'ab. Ada siapa lagi? Ada Zaid bin Thabit. Ada siapa lagi? Ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa nggak datang ke yang lain setelah Khulafaur Rasyidin? Bukan sahabat yang lain tidak menyampaikan, menyampaikan. Tapi yang Allah kasih rezeki ilmunya, banyak muridnya, dan waktunya banyak diambil oleh orang-orang yang belajar, dan riwayat dari mereka sampai kepada kita, di antara yang terbanyak itu mereka. Madinah. Lihat bagaimana rute ini difahami oleh pendahulu kita. Buat faham Al-Quran dan Sunnah, dia datang kepada orang-orang yang mengetahuinya. Dari Madinah, setelah meninggalnya Zaid, para ulama mengatakan radhiyallahu anhum, yang menjadi rujukan adalah Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Jadi alasannya apa? Kenapa mereka datang kepada sahabat-sahabat besar? Karena mereka yang menyaksikan Al-Quran itu apa? Turun, mereka tahu. Dari sini, lihat, kita suka lihat beda mazhab, betul. Ada berapa mazhab yang terkenal? 4 mazhab. Masing-masing mazhabnya berbeda. Kita lihat cara mereka nuntut ilmu itu beda atau enggak? Kita lihat. Dari sini, dari Ibnu Umar keluar jalur riwayat Imam Malik. Ini Salim, ini Nafi'. Ini Salim, Zuhri, Imam Zuhri. Di sini Imam Malik. Di sini Imam Malik. Siapa Imam Malik? Siapa Imam Malik? Yang nanti pendapat fikihnya terkenal sebagai mazhab apa? Malikiyah. Apa Imam Malik waktu bikin pendapat kemudian dia bilang ini pendapat saya terus ambil, gitu? Enggak. Cuma Allah Subhanahu wa taala rezekikan banyak orang-orang yang mengambil pendapat Imam Malik kemudian mengembangkannya, kemudian apa? Mendakwahkannya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu jadi imam di zaman keemasan Islam, bukan 2024. Antara Imam Malik sama sahabat, kita bisa katakan ada satu orang kalau dari jalur Nafi'. Karena Imam Malik ketemu dengan Nafi', Nafi' ini bekas budaknya Ibnu Umar, dan Ibnu Umar itu sahabat. Makanya riwayat, di antara riwayat yang emas, jalurnya paling bagus di dalam Sahih Bukhari, riwayatnya Malik an Nafi' an Ibnu Umar, langsung nyampe dari Rasulullah SAW. Kenapa Imam Malik cari riwayat ke sahabat atau orang yang bertemu sahabat? Karena dia ingin tahu bagaimana pemahaman terhadap hadis tersebut, betul atau salah. Bagaimana mereka memahami hadis tersebut. Imam Malik jadi imam di zaman orang-orang yang ketemu sahabat masih pada ada, dan gak nanggung-nanggung jadi imamnya di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Bukan imam sholat, tapi imam dalam pengajaran, dalam ilmu. Dia mufti di Masjid Nabawi di zaman orang ketemu sahabat masih ada. Kira-kira masih banyak orang yang pintar gak? Masih banyak. Masih banyak. Dan Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta, yang diantara yang Muwatta itu adalah
cara memahami Al-Quran. Bahkan sebagian mengatakan Imam Malik juga memiliki tafsir Quran yang dia ambil dari orang-orang yang dia temui dari yang bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran, bukan tiba-tiba dia belajar bahasa Arab kemudian dia buka, menurut saya ini, menurut saya itu, begitu? Lah. Imam Malik ini jadi gurunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i jual rumah, kirim anaknya, karena Imam Syafi'i yatim, dikirim anaknya ke Madinah buat duduk di majelisnya Imam Malik. Di mana Imam Bukhari? Mana Imam Bukhari? Belum lahir, jauh. Datang Imam Syafi'i belajar di majelisnya Imam Malik. Jadi di sini ada siapa? Imam Syafi'i. Di Mekah ada siapa? Di Mekah ada, di antara yang terkenal adalah Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Siapa namanya? Abdullah ibn Abbas. Siapa dia? Sepupunya Nabi. Kapan masuk Islamnya? Belakangan. Waktu Nabi mau Fathu Mekah, ayahnya baru masuk Islam. Nabi ketika berdakwah, ada 4 pamannya yang menyaksikan Nabi menjadi Rasul. 2 kafir, 2 mukmin. Ulama menjelaskan 2 kafir, 2 mukmin. Yang kafir 2 terbagi jadi 2. 1 musuhi Nabi, 1 nolong Nabi. Siapa yang kafir? Abu Jahal bukan paman langsung, sepupu ayahnya Nabi. Paman langsungnya Nabi siapa? Abu Lahab. Satu lagi siapa? Abu Talib. 1 nolong Nabi. Yang 2 Islam siapa? Hamzah dan Abbas. Abbas dari dulu nolong Nabi, tapi masuk Islamnya terlambat. Walaupun dia belum masuk Islam, Nabi tetap mendakwahkan dia. Dia bela Rasulullah. Ketika Nabi mau Fathu Makkah, di jalan ketemu Abbas, diajak balik sama Nabi ke Mekah. Dia masuk Islam. Abdullah ibn Abbas itu ketika masuk Islam menjadi sahabat, umurnya baru antara 9 sampai 13 tahun, antara itu umurnya. Saya agak lupa, antara itu umurnya. Kok bisa jadi mufassir? Para ulama menjelaskan, pertama Rasulullah SAW doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkan dia agama dan fahamkan dia tafsir Al-Quran. Apa tiba-tiba wahyu turun lagi 2 kali? Lah, wahyu gak bakal turun 2 kali. Sesungguhnya manusia, kata para ulama, tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, banyak ilmu, gak ada. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau kita lihat penjelasan Ibnu Abbas, dia sendiri yang ceritakan. Dia bilang, setelah dia masuk Islam, setelah Nabi wafat, dia lihat ternyata yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, di antaranya sahabat-sahabat Ansar, sehingga dia katakan, sungguh aku untuk mendapatkan hadis Nabi, aku datang ke salah satu rumah sahabat Ansar dan aku duduk di depan rumahnya. Terkadang debu jalanan itu menyingkap wajahku. Kalau aku mau, kata Ibnu Abbas, aku akan ketok dan aku bangunkan dan mereka pasti menerimaku. Siapa yang gak menerima? Sepupunya Nabi. Tapi dia bilang enggak. Aku tunggu sampai mereka keluar dari rumahnya, bangun dari tidurnya, kemudian baru aku tanya tentang apa yang mereka dengar dari Nabi. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu selalu, Ali, Umar radhiyallahu ta'ala anhum memuji Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan yang aku dapati dari Al-Quran kebanyakannya aku dapati dari Ali radhiyallahu anhu. Dia datang belajar kepada Ali. Jelas sampai di sini? Ibnu Abbas di antara murid-muridnya yang belajar kepada Ibnu Abbas itu ada Mujahid ibn Jabr, Mujahid, Ikrimah, di antaranya juga siapa? Tawus, di antaranya juga Atha bin Abi Rabah. Mereka datang mulazamah ke Ibnu Abbas. Kenapa nggak baca Qurannya sendiri?
tahu Al-Quran ini butuh difahami sesuai bagaimana Rasulullah fahamkan kepada sahabat. Apa kata Mujahid? Ini kalau tahu-tahu nama ini, buka tafsir Ibnu Katsir nggak asing. Begitu buka tafsir, hatta tafsir Ibnu Jarir Tabari. Qala Mujahid, berkata Ikrimah. Suka dengar nama itu kalau buka tafsir? Ini orang-orangnya. Kata Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Aku pernah bacakan Al-Quran dari awalnya, dari surat Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan khilaf para ulama apakah bagian Al-Fatihah atau tidak, tapi ada Bismillahirrahmanirrahim, sampai An-Nas. Aku berhenti di setiap ayat, aku tanya Ibnu Abbas apa maknanya. Dia bilang, aku duduk, aku baca dari awal Quran sampai akhir Quran, kemudian aku berhenti di setiap ayat, aku tanya apa maknanya, dan aku ulangi 3 kali, kata Mujahid. 3 kali aku bacakan Al-Quran, kemudian aku apa? Duduk tanya ayat per ayat. Ini bagaimana sahabat tuh belajar. Mereka ulama betul-betul. Kan kita. Mereka orang yang ingin faham ayat per ayat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Nanti kalau sampai ke Irak kita jelaskan Ibnu Mas'ud. Dahulu kami tidak belajar 10 ayat sampai kami faham maknanya, kemudian kami amalkan. Dulu di zaman sahabat, orang yang hafal surat Al-Baqarah itu luar biasa. Sekarang bagus, tapi biasa. Insya Allah Anda juga hafal, tinggal mungkin atau nggak mungkin. Kenapa? Bukan sombong. Karena memang syarat waktu kuliah minimal 10 juz. Per semester hafalin minimal 10 juz waktu kuliah di Madinah. Tapi kualitas hafalan kita dengan kualitas sahabat beda. Mereka memahami ayat per ayat. Sehingga ketika mereka, ada sahabat yang dinikahkan dengan apa? Al-Quran yang dia miliki, dia memahami ayat per ayat apa maksudnya. Menghafalnya sudah bagus, tapi inti dari Al-Quran itu difahami, inti dari syariat difahami. Keluar dari sini orang-orang yang belajar kepada Ibnu Abbas, ya, ada Amr ibn Dinar, kemudian setelah Amr ibn Dinar ada Sufyan bin Uyainah. Siapa Sufyan? Gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i selesai di Madinah, belajar juga kemana? Ke Mekah. Ngambil ilmu dari orang-orang yang ngambil ilmu dari siapa? Ibnu Abbas, dari sahabat. Di Irak, ada siapa di Irak? Kenapa ke Irak? Kenapa nggak ke Yaman? Karena saat terjadi fitnah di zaman Utsman, kemudian Ali menjadi khalifah, Ali pindahkan ibu kota Islam kemana? Ke Irak, supaya fitnah tidak terjadi di kota Nabi. Tidak mau ada perang di mana? Di kota Nabi. Ali pindah ke Irak, dan bersama Ali datang ke Irak Ibnu Mas'ud. Jadi ada siapa di Irak? Ali dan siapa? Ibnu Mas'ud. Jadi kita katakan Ali juga termasuk yang banyak menjelaskan tentang Al-Quran, riwayat tentang tafsir tentang Al-Quran. Tapi Ali sibuk, dan Ibnu Mas'ud tidak sesibuk siapa? Ali radhiyallahu anhu. Keluar dari sini, dari Irak, orang-orang yang belajar kepada Ibnu Mas'ud, ada Alqamah, ada Hasan al-Basri, ada para ulama-ulama. Kemudian turun-menurun mereka mengajarkan. Keluar dari sini Abu Hanifah. Siapa? Abu Hanifah. Ini terserah ya, tulisannya acak-acakan. Coba bacanya bagaimana, terserah. Siapa Abu Hanifah? Seorang imam yang pendapat fikihnya dikenal sebagai pendapat apa? Mazhab Hanafi. Imam Syafi'i nggak ketemu Abu Hanifah.
Sebagian mengatakan Imam Syafi'i itu mungkin lahir tidak ketemu Abu Hanifah wafat. Ya, Imam Syafi'i wafat tahun 204 mungkin, atau Imam Ahmad itu 240-an kurang lebih. Setelah Abu Hanifah meninggal, ada dua temannya Abu Hanifah yang juga duduk sama Abu Hanifah. Ya. Ada Ibn Syaibah dan ada Abu Yusuf. Imam Syafi'i setelah dari Makkah belajar ke Irak. Datang belajar ke siapa? Ke orang yang belajar dari Ibnu Mas'ud, yang punya penjelasan dari Ibnu Mas'ud. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, buat apa anda ungkapkan gini? Ustaz, kok hafal ya? Karena belajar tadi. Kenapa anda jelaskan ini? Agar kita tahu bahwasannya mereka ketika memahami agama ini nggak sembarangan. Mereka rujuk kepada orang yang memiliki sanad dari para ulama. Ringkasnya, buka tafsir dalam internet. Coba sekarang ada internet kan? Buka tafsir Ibnu Katsir, coba buka tafsir Ibnu Katsir, coba buka. Tidak mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan ayat, memahami ayat, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dia katakan menurut saya, pendapat saya, secara bahasa, selesai. Nggak ada. Pasti dia bawakan sabab nuzulnya, bagaimana kejadiannya di zaman Nabi, siapa yang meriwayatkannya, bagaimana perkataan-perkataan sahabat, sehingga kata para ulama, ilmu tafsir itu sampai dibukukan prosesnya. Di zaman Nabi dijelaskan kepada sahabat secara lisan tafsirnya. Di zaman sahabat terbagi kurang lebih seperti ini yang terkenal menafsirkannya. Di zamannya atba' tabi'in, di antaranya Imam Malik, dia mulai menuliskan tafsir Al-Quran dengan menuliskan perkataan-perkataan sahabat di ayat-ayat yang sahabat menjelaskan kepada mereka. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Quran, dia katakan apa? Ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Modalnya bahasa Arab semua. Kalau mereka tidak bertemu ayat, mereka lihat perkataan para tabi'in sebagian, baru mereka berijtihad secara bahasa seperti apa. Ketika itu di Al-Quran ada sabab nuzul, ketika itu di hadis ada sabab wurud. Sabab nuzul itu apa? Kejadian yang bertepatan dengan ayat tersebut, dan sabab wurud itu kejadian yang bertepatan dengan hadis tersebut. Ceritanya apa? Tiba-tiba Nabi kok bilang innamal a'malu binniyat. Kejadiannya apa saat itu? Ceritakan sahabat, oh arti itu Nabi berbicara seperti ini karena kejadiannya ini dan itu, sehingga mereka memahami ayat dan hadis sesuai yang turun kepada Nabi. Datang kata para ulama di pengakhiran ini, datang kata para ulama zaman setelah mereka, ketika orang-orang Persia, Romawi mulai masuk ke dalam Islam, mereka yang di dalamnya sudah terkotori dengan falsafah, orang-orang yang datang mau merusak Islam dari dalam, ada Abdullah ibn Saba dan lain sebagainya. Mereka datang mengotak-atik Al-Quran, mereka bilang apa? Kita faham makna Al-Quran, kemudian mereka takwilkan Al-Quran secara bahasa. Safwan ibn Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang yang menyeleweng dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari mereka yang jalurnya seperti ini. Tidak ada. Dari mana mereka mengambil Al-Quran ini? Tidak jelas. Sebagian mengatakan secara bahasa, sebagian mengatakan secara etimologi, sebagian mengatakan secara ini, secara itu. La. Al-Quran difahami sebagaimana turunnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la yazalu ta'ifatun min ummati, atau kama qala Rasulullah, dan masih saja ada ta'ifah, kelompok dari umatku, zahirina alal haq, yang mereka selalu di atas kebenaran. Siapa mereka? Sifatnya ma'alaihi ana wa ashabi, yang pemahamannya berusaha merujuk kepada apa yang dahulu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya.
untuk menjaga pemahaman tersebut dibuat jalur periwayatan ini. Pertanyaannya sekarang, apa kita mesti sesusah ini nyari hadisnya? Enggak, mudah. Hadis-hadisnya sudah dibukukan, periwayat-periwayatnya sudah memberikan penjelasan terhadap hadis-hadisnya. Tinggal kita mau belajar di jalur yang benar atau tidak. Nah, para ikhwah dan akhwat rahimani rahimakumullah, itu yang bisa ana gambarkan. Mudah-mudahan gambaran ini bermanfaat ya. Dan dengan ini kita tahu, orang bilang beda mazhab, itu perbedaannya di dalam memahami fiqhiyah, hukum, mengambil hukum. Dan perbedaan mereka bukan di usul, bukan di perkara besar. Ya, nggak ada yang berbicara kalau sholat yang satu 5 waktu, yang satu 3 waktu, ada nggak? Boleh nggak orang bicara gitu 3 waktu? Tidak ada. Perbedaan mereka itu didasari dengan Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan dalam kitab Ar-Risalah, ada bayan 1, bayan 2, bayan 3 sampai bayan 5, ia mengatakan sumber ilmu Al-Quran dan Sunnah, adapun ijma' dan qiyas semuanya terlahir dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ada ijma' kalau nggak ada dasar ayatnya atau hadisnya. Tidak mungkin ada qiyas, atau apa itu qiyas? Mengkiaskan satu hukum dengan hukum yang telah ada, kecuali ada dalil yang menjelaskan hukum yang telah ada. Tidak mungkin. Inilah perkataan para a'immah ya, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul. Ilmu itu perkataan Allah, kitabullah, dan perkataan Rasul, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Ini kenapa wajib secara kritis memahami agama, berpulang kepada fahamnya salafus salih. Ini yang dimaksud manhaj salaf. Jadi manhaj salaf itu bukan kelompok, bukan komunitas, bukan. Tapi mereka orang-orang yang berusaha memiripkan diri dengan siapa? Dengan orang-orang yang mengambil ilmu dari Rasulullah. Ada satu perkataan bagus, ya. Satu perkataan bagus, satu riwayat bagus. Lihat. Faqad jaa fi tadhkiratul huffaz, disebutkan di dalam sebuah kitab Tadhkiratul Huffaz oleh Imam Zahabi. Ia menerangkan bagaimana para periwayat agama ini berusaha bermirip-mirip dengan orang-orang sebelum mereka, orang-orang baik, orang-orang yang meriwayatkan agama ini juga. Ia katakan dalam biografi atau menerjemah atau memberikan gambaran tentang siapa itu Abu Daud. Siapa itu Abu Daud? Yang memiliki kitab hadis, sunnah apa? Sunan Abi Daud. Ia mengatakan, kata Imam Zahabi, sahibus sunan, anna ba'dal a'immah, bahwasannya sebagian para imam, kana Abu Daud qala, berkata sebagian para imam, dahulu Abu Daud orang yang kita mirip-miripkan, kita lihat dia mirip cara-caranya dengan Ahmad ibn Hanbal. Siapa Ahmad ibn Hanbal? Muridnya Imam Syafi'i. Ya, fi hadihi wa dallihi wa samtihi, dalam caranya dia diam, caranya dia memberikan apa? Tunjuknya, cara dia mengajar dan lain sebagainya. Wa kana Ahmad yushabbahu fi dzalika biwaqi'. Imam Ahmad itu seringkali dimiripkan caranya, gayanya, cara pendalilannya dengan Imam Waqi'. Siapa Imam Waqi'? Gurunya Imam Ahmad dan juga gurunya Imam Syafi'i. Wa kana Waqi' yushabbahu fi dzalika bi Sufyan. Dahulu Imam Waqi' suka dimiripkan caranya berdalil dengan Imam Sufyan, dan Sufyan dimiripkan dengan Mansur, dan Mansur dimiripkan dengan Ibrahim, dan Ibrahim dimiripkan dengan Alqamah. Alqamah ini yang mengambil riwayat dari apa? Ibnu Mas'ud. Wa Alqamah, dan Alqamah suka meniru caranya, pendalilannya Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat Nabi SAW. Dan berkata Alqamah, kana Ibnu Mas'ud yushabbahu bin Nabi. Dahulu Ibnu Mas'ud di antara sahabat, mereka mengatakan sering meniru Nabi SAW.
Gini cara mereka memahami agama. Mereka meniru orang-orang sebelumnya yang mereka meniru dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam shawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mungkin ana silakan pada MC-nya. Ya, barakallahu fiik. Oh ya. Ada pertanyaan Ustaz Ega? Ustaz Ega harusnya. Oh ya, umum. Tayyib. Jazakallah khair. Boleh. Ini ya. Para ikhwan rahimakumullah. Gimana, paham enggak atau blank 100%? Hah? Jangan ngeblank. Sudah capek ini sejam ngomong dari tadi. Minum dulu izin. Jangan-jangan ngeblank lagi. Jamaah, kalau kita bahas ini, kita jadi sadar diri. Kadang-kadang kita berasa alim, masya Allah, tabarakallah, ya. Enggak, jauh. Kita mengambil ilmu ini dari mereka, para ulama yang meriwayatkan sanad, bagaimana mereka menjelaskan hukum. Ana ada satu penjelasan sedikit ya sebelum ke pertanyaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini waktunya, termasuk saya ngomong. Waktu itu kita ini terhadap agama itu sedikit. Terkadang kita merasa soleh, masya Allah. Ya, antum tahu sehari berapa jam? 24 jam. Kalau kali seminggu berapa? Berapa tuh? Coba pakai kalkulator coba. Mulai susah. Berapa? 24 jam kali 7, 168? 168 jam. Ya. Kajian seminggu berapa kali? Hah? Sekali. Paling banyak berapa kali? 4 kali. Seminggu 4 kali. Berapa lama? Berarti seminggu 4. Seminggu ada 168 jam. Kita belajarnya cuma 4 jam seminggu. Berasa paling soleh, luar biasa. Itu pinternya setan di situ. Saya hadir kajian seminggu 4 kali. Bangga ngomongnya. Padahal seminggu 4 kali sejam. Waktunya seminggu 168 jam. 164 jamnya buat dunia. Subhanallah. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini jangan ketipu sama diri sendiri. Dan ini wasiat para ulama, hatta kita para pelajar, ya, kita talibul ilmu, mungkin sebagian ada di sini talibul ilmu yang belajar, jangan merasa dirinya alim, jangan. Mereka para ulama tidak berani berkata sembarangan dalam perkara. Mereka merujuk dulu, melihat adakah orang ulama-ulama yang berkata sebelumnya di dalam masalah ini, apa petunjuk mereka dalam masalah ini, apa ijma'nya para sahabat, apa ijma'nya para ulama. Dan mereka bukan orang yang malu dan gengsi untuk mengatakan diri mereka salah. Jangan. Fitnahnya talibul ilm, fitnahnya orang yang belajar ilmu itu merasa dirinya jadi alim, belajar seminggu 4 jam, terus pengen kayak Imam Waqi', terus pengen kayak Imam Malik, pengen kayak Imam Syafi'i. Jangan. Butuh kita merujuk kepada para ulama, memahami ayat demi ayat apa yang mereka katakan. Dan dari membaca tafsir, di antaranya paling mudah tafsir Ibnu Katsir, kita faham metode ini, kita lihat. Karena para ulama menafsirkan ayat itu apa? Berkata para ulama sebelumnya, apa yang mereka katakan bersambung kepada apa? Nabi SAW. Oh, yang mana tuh? Ini. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, jika ada saudara ikhwan saat ini kerja di travel haji dan umroh yang tidak sunnah, tapi masih saudara sepupu dan tidak enak ditinggalkan pekerjaannya tersebut karena masih punya saudara dan susah cari pekerjaan, tapi hati tidak tenang, bagaimana solusinya? Solusinya jangan keluar, dakwahkan bagaimana yang sunnah, dakwahkan. Dan kadang travel itu bilang travel sunnah belum tentu apa?
Sunnah. Ya. Sunnah itu bukan label. Sunnah itu bukan apa? Label, bukan. Sunnah prakteknya. Apakah dalam prakteknya betul dia mendirikan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam haji dan umrah, orang yang berkegiatan di sini, ini kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah. Itu tidak disadari mungkin oleh banyak orang. Mungkin sebagian mengatakan ini hanya bisnis, enggak. Karena orang itu sedang haji dan sedang umrah, sedang haus-hausnya keimanan. Akan lebih mudah mendakwahi orang yang haji dan umrah, mengingatkan keimanan, daripada dia tidak sedang haji atau tidak sedang umrah. Karena sekarang dia mengosongkan waktunya buat ibadah. Ya, makanya di Kemenak itu, ketika kita ngambil sertifikasi ada pembahasan bagus. Mereka katakan sekarang ini dampak orang haji dan umrah itu berbeda dengan dampak orang-orang dahulu, zaman kakek-kakeknya kita mungkin, atau buyut-buyut kita. Orang yang haji dan umrah di zaman dahulu itu memiliki bekas perubahan yang besar. Bahkan kalau mau dikait-kaitkan, di antara kemerdekaan itu berkaitan dengan orang-orang yang pulang dari apa? Tanah suci. Kenapa? Karena perubahan mereka yang bagus. Sekarang orang haji, umrah hanya tren. Ya. Senang, mau jalan-jalannya saja lah. Dia boleh jalan-jalan, bukan nggak boleh. Tapi apa? Tapi ketika haji, bagaimana dia memaknai haji ini perubahan. Karena di antara alamat haji yang mabrur dan umrah yang mabrur adalah keadaan dia secara agama lebih baik daripada keadaan dia sebelum berhaji. Ya. Semoga Allah terima hajinya orang yang haji dan umrah dan memberikan rezeki bagi yang belum haji dan umrah. Assalamualaikum Ustaz. Saya penasaran mengapa kita sampai saat ini kita tidak tahu siapa saja keturunan Nabi dan para sahabat. Apa hikmahnya? Sepertinya ada ya, jelas ya, cuman kita aja nggak belajar. Ada keturunan Nabi SAW yang betul punya nasab dari Nabi SAW. Setahu saya, wallahu a'lam, di Saudi sana ada orang-orang yang memang dia punya nasab tersambung kepada Hasan, kepada Husain, dan gak masalah. Keturunan Nabi ada keutamaannya gak? Ada keutamaannya, dihargai. Keutamaannya dia tidak menerima sedekah. Tapi kalau dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, manfaat gak keutamaannya? Manfaat. Ya. Jadi terkadang ada orang berlebihan, ya, karena mungkin sebagian di sini berbeda pendapat dengan keturunan Rasulullah SAW, kemudian dia berlebihan mencerca keturunan Nabi itu tidak ada, sudah tidak ada habis. Enggak, ada. Ahlu bait Rasulullah SAW ada. Ahlu bait Rasulullah SAW itu apa? Ada. Tapi yang perlu kita fahami apa yang menjadi hak mereka dan kita tidak ghulu, berlebihan terhadap apa? Mereka. Ya. Kalau berlebihan kepada Nabi saja tidak boleh, maka berlebihan kepada mereka pun apa? Tidak boleh. Tapi hak-hak mereka itu ada, dijaga. Ya, tidak di apa? Tidak dilanggar. Kemudian kalau keturunan sahabat, wallahu a'lam, enggak tahu. Ya, lalu bagaimana cara kita memotivasi atau memvalidasi bahwa ulama yang kita pilih untuk belajar kepadanya adalah ulama yang lurus, selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat yang dibawakan nama dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat tafsir Al-Quran. Sebenarnya sekarang tuh udah cerdas zaman. Selesai Ustadz ngejelaskan, catat, lihat, buka tafsir Ibnu Katsir. Tanya Ustadznya sumbernya dari mana. Lihat betul apa enggak. Buka kitabnya. Masalahnya saya dan antum semua malas. Itu betul. Contoh malas. Tadi saya salah baca surat Quran. Saya bilang surat apa tadi? Az-Zumar. Padahal salah. Gak ada yang betul kan? Ya gak ada yang ngecek kok. Padahal di dalam umat Rasulullah SAW disuruh ngecek. Ya. Kita masalahnya lihat orang berjenggot pakai peci sudah percaya sudah. Dia ngomong betul sudah. Dan ini masalahnya. Masalahnya ta'tilul uqul. Masalahnya itu apa? Suka ta'til itu apa ya? Suka
meremehkan atau tidak menggunakan akal. Ini ada sebuah kisah bagus. Boleh saya kisah atau tanya nih? Tanya jawab boleh. Atau kisah dulu bentar ya. Tahu Khalid bin Walid? Pernah dengar ini dari salah satu seorang syekh menceritakan tentang sejarah, dan sejarah itu diceritakan ya. Khalid bin Walid orang cerdas gak? Cerdas luar biasa ya. Dia menang dari Nabi SAW, dan karena sebab sahabat mengisi perintah Nabi dalam perang apa? Perang apa dia yang berlawanan dengan Nabi? Perang Uhud. Diriwayatkan Khalid ini tidak pernah kalah perang di waktu kafir dan di waktu dia muslim. Tapi Nabi lebih cerdas daripada dia. Ya, Nabi lebih cerdas daripada dia, dan dalilnya adalah Nabi tahu nyuruh 50 anak panah, orang yang memegang panah untuk berjaga, khawatir Khalid berputar balik. Namun karena dimaksiati, akhirnya Allah kalahkan. Lihat, Khalid bin Walid ini cerdas. Kapan Khalid bin Walid masuk Islam? Kurang lebih itu kalau nggak salah 6 atau 7 Hijriah. 6 atau 7 Hijriah. Berapa tahun setelah Nabi jadi Nabi? Hampir 20 tahun, betul. Ketika Khalid masuk Islam, sebagian para sahabat itu nanya ke Khalid, "Ya Khalid, antum nih Khalid, cerdas akalnya. Kita tahu apa yang membuat engkau terlambat sadar kalau Nabi itu sadar, terlambat sama Abu Bakar sama Umar. Ini Abu Bakar 20 tahun lalu dia udah masuk Islam." Kalau bahasa sekarangnya, ngapain aja 20 tahun? Kan pintar. Apa kata Khalid? Dahulu kami itu didekatkan, dipantau dengan orang-orang yang kami sangka otaknya itu senilai dengan gunung. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Karena mereka pembesar Quraisy dulu, bukan Khalid pembesar Quraisynya, bukan Abu Sufyan. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Begitu mereka mati di perang Badar, setelah Nabi hijrah setelah 13 tahun, mati di perang Badar, orang-orang Quraisy mulai datang kepada kami. Tadinya kami, kalau Abu Jahal ngomong, wah sudah pasti benar. Gak usah mikir lagi. Ini orang pintar, bijak, luar biasa. Julukannya Abul Hakam, bapaknya orang bijak. Nabi yang bilang dia bapaknya orang bodoh. Nabi yang bilang dia Abu Jahal. Subhanallah, kata Khalid, begitu mereka mati, orang-orang Quraisy mulai berpulang kepada kami. Mulai kami mikir. Ternyata setelah kami mikir, kami lihat Muhammad itu benar. Subhanallah. Dan kata para ulama, ini kebiasaannya orang yang kafir. Mereka tidak mau menjalankan akalnya, mau dengar ayat, mau dengar hadis, mau mencerna, gak mau. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala dan ayat-ayat lainnya, kalau lupa saya, dan ayat-ayat lainnya. Kemudian para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya orang mau tahu seperti apa ulama yang benar, itu ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. 5 menit lagi, betul ya. Kemudian yang selanjutnya, bismillah Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang Islamnya Islam Nusantara? Kayak makanan Nusantara. Setiap berdiskusi berakhir dengan debat dan saya memilih untuk mengalah. Nggak ada Islam semuanya satu. Islam itu apa? Yang kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah SAW. Kalau ada pemahaman yang berbeda, jangan menjudge orang, jangan menghukumi orang. Ya, orang itu nggak suka dijudge, tapi yang dijustice, tapi apa? Edukasi. Tapi apa? Edukasi. Dan edukasi dengan cara yang baik. Kemudian doakan supaya Allah beri apa? Hidayah. Doakan supaya Allah beri apa? Hidayah. Masih ada waktu satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz juga keluarga dan seluruh kaum muslimin berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, bagaimana solusi jika seseorang merasa dirinya munafik? Merasa dirinya sulit memahami
dalam talabul ilm dan ingin memperbaiki dirinya. Seorang itu evaluasi diri bagus tapi mengecap dirinya munafik, itu tidak boleh. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, dia mengatakan nafaqa Hanzalah, dia mengatakan tentang dirinya munafik Hanzalah kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena ketika duduk dengan Nabi sepertinya surga dan neraka saya lihat di depan mata, tapi ketika pulang ke pasar dan lain sebagainya iman saya turun. Kemudian Abu Bakar bawa kepada Nabi SAW. Ketika dibawa kepada Nabi diceritakan, kata Nabi bukan, intinya seperti itu, bukan nifak, ya, tapi iman itu naik dan turun. Iman itu naik dan turun, ya. Dan orang munafik, yang munafik asli, yang betul-betul nifak, yang nifak itu ada dua. Ada nifak yang menyebabkan kekufuran, yaitu ibtanul kufur, menyembunyikan kekufuran, tidak beriman kepada Allah namun zahirnya Islam. Dan ada nifak yang penyakit hati yang tidak mengeluarkan orang dari apa? Islam, ya. Sehingga kedua-duanya buruk, dan minta perlindungan kepada Allah agar Allah ikhlaskan niat apa? Niat kita. Wallahu taala a'lam. Saya rasa cukup. Silakan. Masih ada Ustaz Mufi, ya. Allahumma barik. Ya Allah. Masya Allah, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Awaini hafidhahullah ta'ala yang telah menjalankan sesi kedua dari daurah kita, dan semoga Allah membalas Ustaz dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah menjaga Ustaz dan Ustaz juga keluarga kami rabbal alamin. Demikian sesi kedua kita, jemaah sekalian, untuk sesi kedua kita di daurah sehari Babu Salam bersama dengan tahsil sahabat ilmu, dan setelah ini kita akan break sejenak insyaallah, dan kami informasikan bagi yang membutuhkan snack dan makan siang, terdapat area exhibition atau bazar di area samping masjid, silakan dimaksimalkan, dan diharapkan pada pukul 12.50 sudah kembali bersiap di ruangan untuk bisa hadir bersiap sebelum pemateri ketika kita memasuki ruangan, itu Ustaz Mufi Hanif Thalib hafidhahullah ta'ala. Selamat beristirahat, dan kita melaksanakan salat berjamaah di tempat ini, dan silakan untuk barang-barangnya dan juga barang dan alat minumnya untuk bisa dirapikan kembali. Kita akan kembali bersiap untuk menikmati makan siang, istirahat, dan melaksanakan sholat berjamaah. Kembali kita akan bersiap pada pukul 12.50. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam.